tersebut. Kalau kita lihat dari isu lingkungan, dan kita juga tidak boleh lupa bahwa tanpa kehadiran ibu kota negara pun hutan di Kalimantan itu selalu berkurang tiap tahunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Uki, balik lagi di channel Uki TV. Untuk kalian penonton setia Uki TV, jangan lupa like dan komen. Untuk kalian yang baru nonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga tekan tombol notifikasinya biar gak ketinggalan video kita selanjutnya. Oke, saya selaku host mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Rani Ayu Khalida, kalian bisa memanggil saya Rani. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget, cantik, elegan juga sesuai dengan namanya. Kita sambut Bu Eryani Eliganti. Halo semuanya, Sobat Uki TV dimanapun Anda berada. Balik lagi bersama kami duo yang akan berduet. Duo apa ya, masih belum ada namanya. Ya Bu Ria, bisa perkenalan dong sama teman sahabat Uki di rumah. Perkenalkan diri nih. Iya dong, masa? Oke, saya dari mana ya ngenalin diri? Udah dari nama dulu ya. Nama saya Eryani Eliganti, guru biologi di Madrasah Aliyah Ummul Qura. Cukup ya, itu aja. Cukup aja. Oke, tema kita hari ini yaitu tentang lingkungan. Saat ini tuh isu tentang lingkungan hidup secara globalisasi. Gimana sih pendapat Ibu? Soal lingkungan itu adalah isu lingkungan itu sebenarnya kan cakupannya sangat luas. Tapi kita bisa breakdown jadi beberapa yang mungkin menjadi poin penting yang bisa kita bahas saat ini. Nah, kenapa isu lingkungan hidup itu jadi penting dan dia itu sangat dekat dengan kehidupan kita ya, karena memang kita ya tinggalnya di habitat atau lingkungan gitu. Nah, untuk isu global terkini, kalau kita flashback balik ya, kalian yang generasi Z yang zaman masa kini mungkin sudah tidak pernah lagi diberikan materi atau ada isu-isu tentang global warming. Tapi waktu zaman saya masih SD, SMP, itu saya ingat banget bahwa guru-guru saya memberitahu bahwa isu global terkini itu adalah mengenai global warming atau pemanasan global. Nah, menurut saya pribadi, untuk isu global saat ini sudah tidak relevan lagi untuk bilang global warming, karena ternyata isu pemanasan global itu sudah terjadi saat ini sudah terjadi. Nah, beberapa tahun belakangan isu global yang menjadi kuat itu karena adanya global warming atau pemanasan global itu justru adalah isu perubahan iklim. Ya, jadi kita udah bukan lagi isu global warming nih, pemanasan global nih, lihat dampak-dampaknya, karena dampak itu sudah terjadi dan salah satu dampak yang terjadi karena adanya pemanasan global itu adalah perubahan iklim atau climate change itu. Jadi isu terkini itu mengenai perubahan iklim. Seperti apa sih dampaknya untuk di daerah kita sendiri nih Bu, Glenmore, gimana tuh iklim yang berubah? Ya betul ya, kita nggak usah jauh-jauh ya, kita nggak usah yang dekat-dekat aja yang kita jadikan contoh. Jadi misalkan yang paling sederhana adalah ketika misalkan musim, jadi kita negara tropis ya. Iya benar. Ada di Khatulistiwa, dekat dengan garis Khatulistiwa, jadi sehingga kita hanya punya 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Nah, yang sangat terasa adalah bergesernya, bukan bergesernya iklim aja. Perubahan iklim tuh bukan hanya bergeseran iklim. Jadi kalau di Indonesia yang punya 2 musim, terus terutama di Glenmore ini, di wilayah sekitar kita lah, Glenmore dan sekitarnya, itu bukan biasanya. Yang terasa adalah pergeseran musim penghujan dan kemarau yang tidak bisa diprediksi. Bukannya mungkin
mungkin saya tidak bisa memprediksi ya, tapi Iya. kalau orang lain mungkin bisa Bisa. gitu ya. Jadi pergeserannya dalam artian gini, kita ambil contoh sederhana aja. Karena kita ini sekarang di bulan Februari ya. Ya, Februari. Ya kita nggak tahu nih tayangnya kapan, tapi ini Iya, sekarang ini bulan Februari. Februari. Tayangnya kapan nih? Bulan Februari ini itu seharusnya hujan itu sudah mulai berkurang kan. Seingat saya dulu justru Desember itu adalah musim Penghujan. maksudnya dia sangat deras, intensitasnya tinggi untuk hujan. Jadi apalagi ketika sudah masuk tanggal 20-an, jadi dia akhir Desember itu sangat intensitasnya tinggi. Kemudian udah bisa diprediksi ketika akhir Desember, Januari itu masih hujan biasanya. Februari itu ada masih hujan, tapi biasanya agak berkurang intensitasnya. Nah itu sekarang kita tidak bisa prediksi musim hujan itu kapan. Seingat saya tahun kemarin 2021 kemarin Juli Agustus itu masih hujan. Padahal seharusnya kemarau. Nah itu sebenarnya. Jadi perubahan iklim yang terasa itu seperti itu. Kalau kita ngambil contoh dari daerah lain, sebenarnya banyak. Contoh dah. Ya yang kita ambil yang viral aja. Misalkan kita kan negara 2 musim, nggak mungkin salju. Iya. Itu ada proses di mana beberapa daerah ini banyak yang hujan es. Oh, iya. Jangan dianggap ya fenomena alam biasa, mungkin jangan-jangan itu adalah tanda bahwa memang itu adalah terjadinya perubahan iklim seperti itu. Oke. Kita udah bahas tentang lingkungan ya. Nah, sekarang yang isu-isu yang lagi viral dan booming di internet itu tentang perpindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan, Bu, yang sampai jadi pro kontra banget di masyarakat. Nah, menurut pendapat Ibu gimana sih? Apa hubungannya dengan lingkungan ya secara global sendiri gimana tuh? Ibu kota negara ya pindah. Iya, pindah. Kita sekarang sebenarnya ketika ada perpindahan ibu kota negara dari Jakarta menuju ke Kalimantan Timur nih kayaknya, dan titik nolnya itu di Kabupaten Penajam Pasir Utara kalau nggak salah, Penajam Pasir lah. Iya. Saya agak ibu kota negara itu pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Banyak faktor yang bisa menyebabkan saya kontra sebenarnya, bukan pro ini, kontra. banyak kontra. Alasannya saya milih lihat dari isu lingkungannya aja atau faktor lingkungannya saja, karena banyak faktor lainnya, sosial, ekonomi, budaya itu jelas terpengaruh, tetapi kita lihat dari faktor lingkungan. Seperti yang kita ketahui, sebenarnya Indonesia itu disematkan kata-kata sebagai hutan paru-paru dunia kan sebenarnya. Iya. Indonesia, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kalau kita pikir lagi, berarti pemindahan ibu kota negara itu ke Kalimantan ini layak nggak disematkan ke Indonesia akhirnya sebagai hutan paru-paru dunia gitu, sebagai tempat paru-paru dunia. Sementara kita akan membangun ibu kota negara di Kalimantan Timur. Betul, mungkin ada wacana bahwa ibu kota negara ini pengen berbasis ekologi gitu, misalnya dia lebih misalnya layak huni dengan dia bukan yang modern mungkin, bukan istilah modern ya, maksudnya dia bukan basisnya bukan hanya bangunan seperti biasa, jadi lebih dekat dengan alam maksudnya gitu ya, pembangunan yang sifatnya alami lah gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa setiap pembangunan akan menyebabkan perubahan di daerah sekitarnya, dan kemungkinan hutan yang ada di Kalimantan itu juga terancam dengan ibu kota negara tersebut. Kalau kita lihat dari isu lingkungan, dan kita juga tidak boleh lupa bahwa tanpa kehadiran ibu kota negara pun hutan di Kalimantan itu selalu berkurang tiap tahunnya. Kenapa? Penyebabnya? Ya karena industrialisasi ya, jelas. Karena kalau kita ingat kembali, Kalimantan dulu yang hutan lebat diganti jadi kelapa sawit. Ya kelapa sawit kan, sebagai industri yang cukup besar di Kalimantan, baik di daerah Kalimantannya sendiri maupun di Malaysia. Malaysia kan berbatasan langsung dengan Malaysia. Iya. Itu habitat asli dari hewan ataupun tumbuhan yang ada di Kalimantan itu udah berkurang, sangat berkurang bahkan. Dirubah menjadi kelapa sawit yang
Betul, dia memang tanaman hutan. Iya. Tapi hutan itu tidak bisa diartikan secara, maksudnya hutan itu tidak bisa diartikan secara sederhana bahwa hutan itu adalah suatu wilayah yang dia ada pohonnya saja. Oh iya. Apalagi di situ hanya satu jenis. Seharusnya hutan kan berbagai macam jenis. Kan. Bahkan bisa dijadikan habitat makhluk hidup lainnya seperti itu. Jadi itu satu. Terus yang kedua yang jadi perhatian, bahkan tanpa kehadiran ibu kota negara, maksudnya tanpa kehadiran ibu kota negara, hutan berkurang di Kalimantan itu adalah penambangan. Ya, penambangan batu bara di Kalimantan. Tapi sepertinya sih akhir-akhir ini mungkin ditemukan sumber lain selain batu bara, mungkin ada emas juga di Kalimantan. Jadi itu sudah pasti merusak ya kalau penambangan. Namanya kita mengambil di dalam tanah. Kemudian ketika setelah tambang ditinggal pergi begitu saja, itu kan sudah rusak, tidak bisa diperbaharui. Bukan tidak bisa diperbaharui, bisa diperbaharui dengan cara-cara misalkan setelah penambangan ditutup. Ditutup. Tapi kan beda, Bu. Gimana? Iya, bedanya karena belum tentu lahan yang sudah ditutup itu bisa ditanami kembali. Karena kita nggak tahu kandungan apa yang ada di dalam tanah itu. Nah, gimana kalau di Jakarta, posisi Jakarta kan di sana memang sudah padat. Nah, baik dalam pekerjaan, pendidikan, di sana sudah banyak orang yang ke sana. Lah, seandainya pindah ke Kalimantan, kan akan menjadi kota mati. Iya. Lah, cara untuk memperbaiki seperti kota mati itu gimana ya? Soalnya kan selain menghancurkan gedung-gedung dan menanami kan sudah lama kan tanah itu tidak ditanami, terus tiba-tiba ditanami kan berbeda tuh. Iya. Bagaimana tuh, Bu? Kalau ibu kota Jakarta misalkan ini memang sudah fix pindah ya, karena sudah ada undang-undang IKN-nya sudah ada. Jadi kalau misalkan bagaimana nasib DKI Jakarta. DKI harus diganti berarti Jakarta. Kota Jakarta itu nanti. Gini, ketika sebuah kota itu masa depannya seperti apa, sebenarnya kita bisa prediksi. Selama di kota tersebut ada sumber, maksudnya sumber pemasukan atau ekonomi yang tidak bergantung hanya karena embel-embel atau penyematan ibu kota. Jadi di sana memang ada kegiatan ekonomi, kemudian banyak istilahnya yang pasti kan kegiatan ekonomi atau ada pabrik di sana. Itu jelas selama pusat kegiatan ekonomi itu masih berjalan di Jakarta, maka dia tidak akan menjadi kota mati gitu. Kalau di Jakarta sendiri. Tapi untuk memperbaharui Jakarta kembali supaya lebih baik lagi, lingkungannya diperbaiki, kotanya ditata kembali, itu jelas membutuhkan biaya yang besar. Ya mungkin bisa jadi salah satu faktor, misalkan gedung tuh mau diapakan gitu ya kan, belum tentu ada yang menggunakan, bisa diperbaharui kembali, ditata ulang atau bahkan dihancurkan. Nah itu juga butuh biaya. Jadi kalau misalkan kita sudah punya ibu kota gitu ya, menurut saya kalau misalkan biaya penataan kembali Jakarta dengan biaya pemindahan ibu kota itu sama biayanya, maka lebih baik, kalau menurut saya, kalau melihat isu lingkungan sih sebaiknya lebih baik kita tata ulang lagi Jakarta. Iya. Tapi gimana? Kalau di Kalimantan kan sudah ada undang-undangnya, pasti sudah akan dibangun. Lah itu kan mesti pembuatan jalan. Ya, itu akan menebang pohon pastinya kan, akan merusak ekosistem hewani juga di sana dan yang lainnya. Itu berdampak besar banget gak sih bagi nantinya kita lingkungan? Okay. Lingkungan. Tanpa adanya maksudnya gini, ketika ada pembangunan pasti akan ada pembangunan susulan lain. Iya. Nggak mungkin, karena di situ pusat kota, maksudnya ibu kota ya. Kita pasti akan berbondong-bondong ke sana untuk membangun lagi di situ, sehingga ya selain pasti udah ekosistemnya akan berubah. Tidak mungkin
ekosistemnya akan tetap atau sama-sama aja gitu. Jadi itu. Oke. Lah, kan kalau di Jakarta sendiri sering banjir tentunya, sampah dan lain sebagainya. Lah, saya yang mau dibahas tuh gimana sih cara menjaga lingkungan hidup dari hal yang seperti itu di daerah kita ini? Kalau di daerah kita sendiri, saya lebih, maksudnya kayaknya kita lebih concern ke ini ya, untuk maksudnya hal kecil yang bisa kita lakukan ya. Iya. Hal kecil yang bisa kita lakukan adalah mengenai sampah. Iya. Pengelolaan sampah yang tepat. Ya, benar. Pengelolaan sampah yang tepat. Nah, kebetulan kan kita tahu sendiri ya kalau di lingkungan Pondok Pesantren Ummul Qura itu kita sudah punya insinerator ya kan. Iya. Betul. Nah, insinerator itu sangat bermanfaat sebetulnya untuk pengelolaan sampah, dalam artian bahwa selama ini masih belum ada sistem yang terkontrol mengenai pembuangan sampah di mana, pengelolaan sampah di mana, khususnya di lingkungan kita ini kan masih belum ada sistem yang baik di situ. Maka dari itu inisiatifnya adalah jelas ya kita sehari-hari menghasilkan sampah. Iya, jelas setiap hari, Bu. Ya, setiap hari ya, Setiap apalagi hari. di pondok kan jelas ada. Nah, gimana cara kita mengolah itu supaya kita tidak ya buang sampah tersebut terutama di aliran sungai. Iya. Ya, itu gimana kalau kita tumpuk di dekat kita gitu aja, itu nggak menguraikan masalah, menambah masalah, menumpuk sampahnya. ya karena isu kesehatan. Iya. Nah, makanya kalau insinerator dianggap menjadi satu metode yang ya lebih aman lah untuk mengolah sampah itu, karena dia kalau insinerator kan di dalam sebuah pembakaran, tungku pembakaran yang dia ketika misalkan kita bakar itu nggak kemana-mana. Tapi asapnya sendiri nggak merusak ini nggak sih? Tetap ya. Kalau cuma karena dia ada di dalam satu ini yang sama bisa kita atur kan, dia nggak kemana-mana, nggak terlalu. Keuntungannya insinerator adalah aman. Ketika kita melakukan pembakaran itu lebih aman dibandingkan kita melakukan pembakaran di ruang terbuka. Itu insinerator. Dan gimana sih manfaat bagi di lingkungan kita sendiri, masyarakat menanggapinya gimana sih? Kalau Ibu lihat dari sekitar kita. Kalau kita anggap aja ya, ini kan karena ada di lingkungan pondok pesantren ya, itu akhirnya rutin sampah itu rutin kita olah. Kita olah, kemudian bukan kita olah. Kita masukkan insinerator untuk dibakar secara rutin sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Tapi harus ingat kembali bahwa kita juga ya harus menjaga lingkungan. Dalam artian ya jangan buang sampah sembarangan, karena sudah ada tempat sampah, sudah ada insinerator yang siap membakar sampah kita. Jadi kita jaga lingkungan kita seperti itu gitu. Oh iya, Bu, masalah lingkungan lagi nih, balik ke lingkungan. Lah, ada gak sih contoh kayak permasalahan dalam lingkungan hidup secara global, contohnya di mana gitu? Kalau secara global yang terasa perubahan iklim itu ya, yang terasa kalau di Asia Tenggara lebih banyak kasus banjir. Ya, banjir kalau bahkan di Indonesia juga kayaknya sudah sering banjir sering, kemudian banjir bandang sering. Kalau di Asia Tenggara itu, kalau di Australia memang terkenal dia punya suhu panas. Nah, tapi dalam beberapa tahun belakangan ini, terutama di tahun 2020, itu suhu panasnya meningkat paling tinggi sepanjang sejarah semenjak 140 tahun terakhir. Itu di Australia. Di Eropa dan di Amerika, masalah kebakaran hutan dan suhu yang meningkat yang menjadi itu. Jadi jangan dianggap remeh, kan yang hutan aja yang kebakaran. Tapi merenggut korban manusia. Suhunya tinggi banget lagi di sana ya, Bu. Ya, terus dari misalkan ISPA penyakitnya sistem pernapasan kan jelas juga. Kemudian kita juga nggak tahu itu merambat kemana, ke rumah warga, sehingga warga itu juga ikut terbakar, sehingga ada korban jiwa di sana itu. Tapi kalau mau lihat isu terhot saat ini bisa itu ada konflik ya. Ini bisa di-relate dengan ibu kota negara yang mau dibangun ya. Kita kan harus mencegah lah intinya gitu. Jadi kalau di isu terhot sekarang itu terkini itu ada konflik lahan, yaitu di desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.
Mas Izal Oke, bisa Pak Ijal bisa ditunjukkan tunjukkan videonya sedikit aja. Sedikit aja gak usah. Hots tergini. Iya. Oke. Sabar ya, Iya. penonton setia Uki. Kita lihat. Itu Kak, kita malah jadi Kak. Diamati warga merekam kedatangan polisi ke desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Warga secara sembunyi-sembunyi merekam kedatangan para polisi yang masuk desa melalui jalan Kaliboto karena trauma dan takut. Video-video kedatangan polisi ke desa Wadas ini ramai di media sosial. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan kedatangan polisi untuk mengawal proses pengukuran lahan oleh Badan Pertanahan Nasional bagi proyek bendungan bener. Ganjar menjamin proses pengukuran tidak ada kekerasan dan berjalan kondusif. Sudah cukup, kayaknya cukup. Takut. Kayak gini hanya pengukuran saja, tidak ada yang ditakuti. Iya, Pak, kan? Dan kita sudah komunikasi, bahkan waktu itu kita meminta menjadi hostnya itu Komnas. Nah dari situ belajar dari isu yang paling hot aja dulu. Sebenarnya di banyak daerah itu juga ada sebenarnya, termasuk di Banyuwangi sendiri juga ada. Di Licin, Desa Pakel kalau nggak salah. Ya, kenapa di sana itu? Sama juga lahan. Dan itu konfliknya sudah bertahun-tahun, termasuk yang di Wadas ini. Karena di Wadas ini yang isunya, bukan isu ya, maksudnya beritanya itu, dan sepengetahuan yang saya baca, dia tidak dimulai tahun ini. Jadi konflik lahan ini Sudah lama. Baru ada kembali saat ini. Mungkin- Ramai lagi. Mungkin ini rame karena ada tindakan represif ya, maksudnya ada pengerahan polisi, TNI untuk melakukan pengukuran tanah itu. Jadi itu bisa jadi konflik yang ternyata konfliknya berkepanjangan. Nah sama, ketika misalkan ibu kota negara itu dibangun, apakah sudah ada kita nggak lihat dari isu lingkungan misalkan, Iya. mungkin orang asli sana atau daerah adat, maksudnya suku adat sana, dia merasa hutan kita udah berkurang nih, ada ibu kota negara juga berkurang. Nah, itu satu hal sisi lingkungan. Tapi setelah ada isu lingkungan, pasti lanjut ke konflik sosial. Ya. Nah, itu salah satunya bisa kita tuh. Ini yang bertahun-tahun aja ada konflik. Apalagi yang saat ini Yang baru gitu. Hmm. Dan dia beritanya udah lama. Kalau ini kan mungkin tidak semua orang tahu. Oh ya Bu, ada pesan nggak nih buat sahabat Uki atau generasi muda Z saat ini yang terbaru untuk berikan pesan untuk mereka? Karena kita bahasnya isu lingkungan dan concernnya ke lingkungan, pesan saya untuk generasi milenial yang Z, bukan milenial lah, generasi Z ini ya, ini isu lingkungan itu juga akibat apa yang sudah dilakukan generasi sebelumnya, dan justru kalian yang akan menanggung beban itu. Maka dari itu kalian harus belajar dari hal-hal ini seperti ini. Jadi kita harus memikirkan nih masa depannya gimana, karena nanti yang menjadi penduduk Indonesia, kalian yang memimpin, kalian akan ada pada lingkungan yang semakin lama semakin memburuk, dan tugas kalian seharusnya memikirkan generasi berikutnya, sehingga ya kita harus sensitif terhadap lingkungan, karena lingkungan adalah tempat tinggal kita. Ya, benar sekali. Mungkin sekian dan cukup. Semoga apa yang kita obrolin tadi sama Bu Ria ini bisa mengedukasi kita buat pembelajaran kita. Dan terima kasih buat Bu Ria udah mau ngobrol di acara podcast hari ini. Ya, Pak Ijal sama-sama. udah bantuin buat videonya. Terima kasih. Karena ini adalah pembuatan video yang lumayan Dan riwah ya. Riwah. Kita disponsori oleh Koperasi Nasrul Ummah Ummul Qura. Ini ada produknya apa nih, Ran? Namanya Sucin, susu cinta. Yang bisa kalian pesan juga ya, kalau datang-datang ke sini bisa kalian beli. Ada macam-macam rasa kok guys, bisa kalian lihat sendiri. Dan juga ada produk kedua nih Bu. Namanya Vegetable Gel Candy, yang ada juga sudah Facebooknya dan juga Instagramnya, kalian bisa lihat kok dan mencoba. Ini rasanya. produk asli siswa Madrasah Aliyah Ummul Qura. Kalian harus coba. Iya, enak. Sehat, Sehat. bermanfaat. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton ya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Oke,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.